Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya, kelas 12 TITL. Saya akan menjelaskan strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam terdiri dari 6, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, politik, dan kesenian. Pertama, perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad 7 Masehi sampai 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha. 2. Perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinan yang dilakukan pun telah berlangsung secara Islami, yang mana para kala itu masyarakat pribumi sudah banyak yang mengucapkan kalimat syahadat. 3. Tasawuf. Ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat lokal. Dengan cara ini agama Islam lebih mudah dimengerti dan diterima. 4. Pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Para murid benar-benar diajarkan berbagai macam ilmu hingga menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Politik. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui politik biasanya dilakukan di lingkungan kerajaan. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam karena biasanya masyarakat akan mengikuti agama rajanya. Ajaran Islam pun semakin mudah menyebar seiring dengan perkembangan kerajaan. Keenam, kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik pada ajaran Islam. Tahapan dakwah Islam. 1. Tahapan pengenalan agama. Pada tahap ini dasar-dasar Islam dikenalkan, terutama tentang pelaksanaan syariat atau fikih. 2. Tahap pendalaman agama. Islam telah memasuki pelosok daerah di Nusantara, tidak hanya di kota-kota pesisir, namun juga di pedalaman. Berkat meningkatnya pemahaman dan pendidikan yang diperoleh kaum muslimin, ajaran Islam juga semakin dipahami lebih dalam. Pada tahap ini lahir lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Banyak muncul para penulis dan dari kalangan ulama, terutama dalam pemikiran agama dan sastra. 3. Tahap pengembangan intelektualitas. Pengembangan intelektualitas pada abad 17 Masehi terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Kemudian lahirlah beberapa ulama dengan karya-karya monumental, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, tafsir, hadis, retorika, estetika, hingga astronomi. Selain itu, beberapa tarekat sufi tumbuh menjadi organisasi keagamaan yang tampak corak aktivitas keduniaannya. 4. Tahap ke arah pembaharuan. Pada tahap ini gerakan-gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan SI, Sarekat Islam. Misalnya menekan pada perjuangan politik, adapun Muhammadiyah, NU, dan organisasi lainnya menekan pada bidang sosial seperti pendidikan dan dakwah. Kelima, tahap pematangan intelektualitas. Sekitar tahun 1970, lahirlah tokoh-tokoh pemikir Islam
yang pada umumnya adalah para aktivis kampus. Meskipun memperoleh pendidikan di universitas umum, mereka masih tetap memotivasi diri untuk mendalami ajaran agama dan sendi-sendi peradabannya. Kesimpulan, dakwah merupakan suatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya, ajaran yang sesat dapat tersiar dan membudaya dalam masyarakat jika didakwahkan secara berkesinambungan. Dengan aktivitas dakwah yang berkesinambungan, maka akan mendorong kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin dari itu saja yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.